Itu tadi MJ listener berbagai persoalan yang dihadapi oleh sejumlah negara di Rusia, dokter menghadapi tekanan fisik, emosional yang ekstrim. Di Malaysia pun 22.000 dokter ini merasa hanya dimanfaatkan. Kemudian juga di Singapura dokter-dokter pada resign. Nah, Bang Nuim, ternyata permasalahan di dunia ini terkait dengan penanganan COVID-19 tidak hanya melulu mencari kesamarataan terkait dengan distribusi vaksinasi, tapi juga persoalan-persoalan nakes sendiri. Nah, sebelum kita melebar ke arah sana, kita coba untuk fokus dulu nih Bang ke masalah Queensland. Sementara para dokter, para nakes ini dirumahkan, apa nih langkah dari pemerintah Queensland untuk bisa tetap memberikan layanan kesehatan kepada warganya dalam penanganan COVID-19, Bang Nuim? Mereka akan berusaha untuk meyakinkan para nakes yang dirubahkan ini supaya ya mengubah pikiran, merubah sikap, bahwa mereka nanti bersedia untuk kemudian berbakti kembali. Tidak dipungkiri bahwa mereka bekerja memang sangat luar biasa, mati-matian. Itu bekerja kadang-kadang tidak mengenal lelah, dan mereka sampai kadang-kadang itu bisa terlanjur membuat kesalahan-kesalahan, misalnya di dalam Facebook atau Twitter mereka. Karena mereka melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang terkena COVID ini, terutama yang kesulitan bernapas dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka diberi berbagai macam perlindungan agar mereka tidak terkena. Tetapi setelah semua ini dilakukan, pemerintah mengatakan bahwa untuk kembali ke kehidupan normal, seperti kita menghadapi influenza dan lain sebagainya, maka rakyat harus paling tidak 80% divaksinasi. 80% harus dikebalkan, begitulah. Dikatakan herd immunity, boleh dikatakan herd immunity. Nah, ini yang diadukan belum ada keputusan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir, dirumahkan dengan bayaran penuh tanpa dikurangi. Memang banyak di sini dokter yang mengakui bahwa mereka telah disuruh bekerja, tapi itu merupakan tugas dari seorang dokter. Sumpah dokter itu adalah bagaimana menyelamatkan orang lain, bukan menimbulkan celaka pada orang lain, tapi bagaimana menyelamatkan orang lain. Itu sumpah mereka. Itu sudah sumpah mereka untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kita melihat ya bagaimana di Australia ini kebanyakan dokter itu boleh dikatakan sikapnya seperti itu. Ya, sikapnya itu memang untuk membantu dan melayani masyarakat. Tapi ada juga yang menganggap bahwa itu sebagai satu karir. Padahal banyak di antara mereka yang menjadi juru rawat atau perawat, jadi dokter, dan itu semuanya adalah orang karena ada panggilan. Dan di Australia ini, seorang dokter yang telah lulus dari universitas tidak langsung praktek, tapi dia harus dulu melakukan magang di rumah sakit. Nah, ini yang celaka. Kadang-kadang mereka harus bekerja melebihi jangka waktu yang dikenakan atau ditetapkan untuk orang lain. Begini, Hadi, di Australia ini sebenarnya 1 Mei misalnya itu tidak dirayakan begitu hebat. Tapi ada satu tanggal di Australia ini yang dirayakan oleh serikat buruh, oleh kaum buruh, karena pada tanggal itulah sekian puluh tahun yang lalu buruh berhasil menekan pemerintah agar menetapkan bahwa jangka waktu kerja seseorang tidak boleh melebihi 38 jam dalam seminggu. Lebih dari itu harus dibayar lembur dan lain sebagainya. Jadi memang pekerjaan itu ada batasnya. Tapi kalau bekerja di luar, melampaui batas, itu juga ada upahnya, ada imbalannya. Jadi mereka yang bekerja di rumah sakit ya selama berpuluh jam kadang-kadang itu ya juga mendapatkan imbalan, tapi tidak sebesar seperti yang mereka harapkan. Nah, ini yang membuat mereka menjadi sakit hati barangkali. Nah, itu mungkin ada permasalahan yang tidak yang tersembunyi dari para nakes. Mereka kurang terekspos apa yang mereka inginkan, tidak ditanya oleh pemerintah. Sementara tadi Bang Nuim juga menyebutkan sejumlah fakta, overtime segala macam, dan apa mungkin istilah tidak mau dipaksa ini hanya sekedar alasan saja, atau kalau di Queensland sendiri atau di Australia sendiri kasus COVID-19 saat ini bagaimana Bang? Ini kan jadi berrelate dengan satu sama lain jadinya. Iya, tapi turun naik, Queensland agak bagus. Cuman kan masalahnya begitu, Queensland bagus, negara bagian New South Wales bagus, sekarang yang menderita Victoria, Melbourne, negara bagian kami. Bang Nuim, hari ini hampir 1.000, ya hampir ini 1.000 lebih dari 1.200 yang positif. Padahal dahulu Melbourne ini nol, saban hari kita sudah bisa yakin donat, istilah donat, macam nol, terus-terusan. Tiba-tiba ada yang kena di New South Wales. Nah, yang 2 orang ini adalah
mereka bekerja di bidang pemindahan barang-barang pindahan, jadi perabotan dan lain sebagainya. Mereka membawa barang pindahan dari Sydney, dari New South Wales ke Melbourne. Kemudian dari Melbourne mereka pergi singgah di pom bensin, singgah di McDonald's, maka mereka pergi ke Australia Barat, ke Australia Selatan. Kemana saja mereka pergi, mereka menularkan, rupanya mereka positif. Jadi membeludak. Australia ini Melbourne yang sudah dol, sekarang ribuan. Nah, negara bagian New South Wales, Sydney, yang waktu itu ribuan, sekarang sudah turun sampai ratusan. Tapi masih naik, masih di atas, masih di bawah 300, tapi naik turun. Jadi di COVID ini saya tidak mengerti bagaimana bisa naik turun. Ketika kita akan merasa lega dan sudah mulai merasa yakin, dia datang kembali. Jadi ini sama dengan Queensland. Queensland sebelumnya adalah negara bagian yang cukup baik. Seperti juga dengan daerah ibu kota Canberra yang dol, tiba-tiba kena. Dan begitu kena, ya terus sama hari ada saja yang positif. Ini orang tidak pernah memikirkan bahwa COVID-19 ini, yaitu virus corona ini, sungguh sangat luar biasa. Bukan itu saja, tapi juga berkembang menjadi Delta, menjadi segala macam. Dan sekarang Delta kabarnya pecah lagi, ada lagi versi baru atau varian baru. Ya ini masalahnya. Jadi pemerintah mengatakan tidak bisa terus-terusan pemerintah menutup Australia dan memberikan santunan kepada pekerja dan lain sebagainya karena ekonominya akan hancur. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang bisa terus-terus membiayai seluruh masyarakatnya. Oleh sebab itu pemerintah mengatakan apabila 80% dari rakyat Australia sudah divaksinasi 2 kali, maka kita akan membuka. Apa boleh buat? Kita akan membuka. Yang 20% ya sudahlah. Kalau mereka tidak mau, macam mana mau dipaksa. Tapi Hadi, ini bukan hanya persoalan COVID-19. Bahkan di sini ada anak, itu bayi kalau lahir itu, lalu nanti beberapa waktu menjalani beberapa suntikan. Misalnya anti polio, misalnya anti typhoid, ya, tifus dan tipoid. Dan ada satu yang sangat berbahaya, namanya whooping cough, batuk. Dan ini bukan diwajibkan, tapi disarankan bukan saja si bayi disuntik, tapi orang tuanya disuntik, kakek neneknya disuntik karena mereka kabur. Ini whooping cough, kalau kita lihat ngeri sekali. Orang mulai batuk dan tidak bisa berhenti sampai muka itu jadi biru, jadi pucat dan sebagainya. Tapi masih ada orang-orang yang tidak mau ada bayinya disuntik, datang dari Amerika nanti. Orang-orang yang berkampanye di sini, jangan mau, itu berbahaya, disuntik itu nanti anak kamu nggak normal. Cobalah. Dan ada yang percaya seperti melahirkan. Ada rumah sakit khusus ya, untuk melahirkan di sini, maternity hospital, bagus. Oh enggak, saya mau seperti alam melahirkan di rumah, kalau bisa di dalam bak mandi. Jadi kadang-kadang ya jadi masalah, panggil ambulans dan lain sebagainya. Nah itulah manusia. Itu manusia di abad ke-21, bukan di tempat yang terkebelakang, tetapi di tempat seperti di Australia ini. Jadi Queensland yang sebelumnya begitu bagus, sekarang mulai terkena lagi di sana sini. Karena apa? Karena ada yang dari negara bagian New South Wales, ke perbatasan dengan New South Wales City, yang masuk ke sana diam-diam pergi ke sini, pergi ke sana, rupanya dia positif dan dia sudah menyebarkan kemana-mana. Itu yang paling berbahaya. Makanya sekarang di Australia ini, terutama di Melbourne, kalau kita masuk ke restoran, kita mesti merekam. Itu ada QR, kita rekam dengan HP kita. Kalau kita tidak rekam, kita mesti menulis nama dan menulis nomor telepon supaya kalau terjadi sesuatu bisa langsung dihubungi. Masuk restoran, masuk toko, masuk kemana, semua harus mendaftarkan diri. Oke, Bang Noim, terakhir saya menanyakan bahwa apakah problem nakes ini muncul akibat negara-negara ini selama hampir 2 tahun terakhir ini hanya fokus kepada kebijakan, kemudian juga fokus pada sebaran vaksin, fokus kepada peraturan-peraturan wajib vaksin, sehingga ada hal-hal yang tidak dipikirkan oleh negara terkait dengan
kesejahteraan nakes, karena kesejahteraan ini tidak hanya sekedar insentif Bang Nuim, karena kita tahu sendiri tadi sempat dibacakan bahwa Singapura ini ribuan dokter resign karena tahun 2020 sudah berjuang dan bertahan, tapi di 2021 juga tetap dituntut tetap lembur dan tidak boleh cuti. Kemudian juga di Malaysia ini para dokter merasa hanya dimanfaatkan, dan di Rusia ini menghadapi tekanan fisik dan emosional yang ekstrim, dan yang kita tidak bisa lupa adalah negara-negara di dunia juga saat ini tengah terancam gelombang ketiga. Bang Nuim, gimana menurut Bang Nuim? Ya, ini kan dokter itu perawat dan dokter itu adalah manusia. Tapi kan mereka manusia khusus. Itu untuk masuk fakultas kedokteran di Australia ini tidak gampang. Harus hasil ujian akhirnya itu sangat tinggi. Ya, hampir mendekati kesempurnaan begitulah untuk bisa masuk. Nah, jadi kepada mereka ini memang harapannya sangat lebih besar, sangat lebih banyak, dan kita melihat banyak di antara mereka itu yang tidak peduli, mereka tetap bekerja dia dalam keadaan apapun. Tapi ada di antara mereka yang pada akhirnya mencapai titik kelelahan, mereka manusia. Kita juga mesti mengakui yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Rusia apalagi, pemerintahnya bisa menutup 6 bulan, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya itu dengan mudah. Walaupun mereka sudah menghasilkan vaksin Sputnik dan lain sebagainya. Tapi di Australia ini ya seperti itu juga. Mereka menganggap bahwa kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa memang dalam hal-hal tertentu, misalnya di soal dalam hukum pidana, itu ada kesan bahwa yang terlalu diutamakan dipikirkan adalah kesejahteraan dari pelaku perbuatan pidana, bukan korban dari perbuatan pidana. Itu ada, jadi dibuatlah rumah tahanan, dibuatlah penjara atau lembaga pemasyarakatan yang bukan main nyaman, yang ada tempat latihan fisik, ada hiburan segala macam, musim panas ada AC, musim dingin ada pendiangan dan sebagainya. Itu memang terjadi kadang-kadang. Tapi dalam hal ini pemerintah tidak barangkali atau belum memikirkan kelanjutan. Bagaimana kalau seorang dokter harus bekerja misalnya sampai 18 jam sehari? Apakah ini tidak membahayakan pasiennya kalau dia dalam keadaan penat, dalam keadaan lelah, harus menangani seorang pasien yang sakit? Mungkin saja dia bisa melakukan kesalahan. Mungkin juga itu merupakan salah satu dari alasan para perawat, alasan para dokter untuk meminta supaya dihargailah pengorbanan mereka ini. Mereka juga hanyalah manusia. Oke, Bang Nuim, sekali waktu saya melakukan wawancara dengan salah satu nakes yang bertugas. Jadi pada awalnya ini nakes yang saya wawancara untuk konten siniar saya ini cukup informatif gitu kan. Terus kemudian saya korek terkait dengan keseharian, terus terkait dengan interaksi dengan pasien dan kehidupan pribadinya, sampai kemudian ada hal yang kemudian membuat dia terpancing untuk menangis karena kalau saya tidak merasakan atau tidak mengalami sendiri terkait dengan narasumber saya ini, mungkin saya tidak akan bercerita terkait dengan hal ini karena pada akhirnya dia menangis. Betapa kesehariannya dia masih harus tetap ceria menghadapi pasien, sementara dia sendiri ada permasalahan keluarga yang keluarga yang sakit, orang tua yang meninggal dan lain-lain. Itu fakta-fakta itu ada di sekitar kehidupan para nakes, tapi hanya karena mereka harus tetap profesional, mereka harus mengubur semua itu, tapi ternyata itu menjadi sebuah permasalahan batin yang mengendap dan pada akhirnya akan tidak menjadi sehat juga buat mereka. Ya, jelas mereka itu hanya manusia. Mereka itu ada batas dari kesabaran, batas kesehatan mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka sudah tidak lagi dalam keadaan prima, ketika mereka sudah lelah, sudah penat, sudah capek, lalu menghadapi orang sakit yang barangkali banyak tingkahnya atau banyak, tentu saja mereka sebagai manusia bisa ada reaksi yang tidak mengenakan. Tetapi itu merupakan konsekuensi dan bagian seharusnya dari pekerjaan mereka, dari tugas mereka. Tentunya ini sudah ditanamkan kepada mereka dalam keadaan seperti sekarang ini. Karena kalau tidak, susah sekali. Kita melihat tentu tidak semua pasien itu adalah orang-orang yang baik. Banyak yang cerewet, banyak yang menuntut ini dan menuntut itu. Banyak yang tentunya harus dilayani dengan tersenyum, harus dilayani dengan meyakinkan karena mereka dalam keadaan sakit, makanya mereka dibawa ke rumah sakit. Jadi inilah perjuangan
perjuangan para juru rawat, perjuangan para dokter ini sering kita lihat di film-filmkan bagaimana mereka itu berjuang mati-matian untuk menyelamatkan jiwa manusia, untuk menyehatkan yang sakit, dan ini tidak mudah. Ini memang tidak mudah, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Banyak cerita bahwa pakaian pelindung mereka tidak benar, dan ini semua terjadi karena apa? Karena COVID-19 ini memang sangat luar biasa. Oleh sebab itu pada akhirnya di Australia paling tidak pemerintah sampai kepada suatu kesimpulan. Kita harus bisa menerima COVID-19 sebagai suatu normal yang baru. Terpaksa mereka mengatakan, karenanya kalau sudah nanti 80%, 90% orang divaksinasi, maka kini bisa dibuka karena yang 90% ini sudah hidup. Jadi akhirnya di sini demokrasi bekerja, bahwa kepentingan mayoritas lebih besar daripada kepentingan minoritas. Jadi kalau sekarang Hadi ke Australia ini, pergi ke apotek, lihat kok di apotek ini banyak sekali kursi ini, apa ya, orang nunggu untuk divaksinasi. Pergi ke sini dibuat di mana-mana, pemerintah itu membuat, tidak usah bikin janji, datang saja, asal mau tunggu sebentar, berikan nama, alamat ini itu, divaksinasi. Sampai begitu. Untuk ini di tempat di misalnya di tempat saya tinggal ini ada dua klinik. Di dua klinik itu tersedia fasilitas untuk vaksinasi. Nah, di samping sebuah klinik ada farmasi. Di farmasi itu juga disediakan. Saudara mau disuntik, silakan duduk sebentar, isi formulir, masuk dan disuntik. Tidak bayar, tidak. Jadi pemerintah memang memberikan segala macam jasa pelayanan. Kalau ini juga tidak dimanfaatkan, kalau ini juga ditolak oleh sebagian dari anggota masyarakat, yang salah bukan pemerintah lagi dalam hal ini. Saya menyebut bahwa Sumpah Dokter Indonesia adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Dan Sumpah Dokter Indonesia ini didasarkan atas Deklarasi Jenewa 1948 yang isinya menyempurnakan Sumpah Hipokrates. Dari tadi kita juga selalu mendengar terkait dengan Sumpah Dokter, tapi dalam kondisi seperti ini sudah harga mati, Sumpah Hipokrates ini sudah harga mati. Tapi apakah bisa ada selaras dari kebijakan-kebijakan pemerintah di sejumlah negara untuk bisa tetap melindungi nakes, bisa tetap bekerja dengan baik, tapi hak-haknya mereka sebagai tenaga kesehatan, baik itu perawat ataupun dokter, tetap terpenuhi, Bang Noim? Iya, ini kan masalah kemanusiaan. Kita tahu itu dalam sejarah Inggris itu ada yang namanya Florence Nightingale. Ini adalah seorang juru rawat yang luar biasa yang bekerja. Dia memberikan contoh dalam keadaan yang berat, orang sedang sakit, mungkin dalam peperangan. Bagaimana seorang perawat itu harus lebih daripada manusia biasa. Jadi memang mereka sudah dilatih untuk itu. Dokter tadi seperti yang Hadi katakan, Sumpah Hipokrates dan lain sebagainya. Tugas utamanya menyelamatkan. Itu tugas utamanya. Bukan menyebabkan orang sampai menjadi sakit. Ada seorang dokter yang mengaku, saya dokter, tapi saya tidak bisa praktek. Kenapa? Saya kalau kurang tidur kadang-kadang kurang sabar. Jadi dia menyadari kelemahan dirinya sendiri. Ini dokter orang bule. Saya tidak bisa kemudian. Nanti kalau saya sekiranya bekerja juga, padahal saya malamnya kurang tidur dan saya punya masalah untuk tidur, saya nanti akan tidak sabar dengan pasien saya. Bagaimana? Jadi dia sudah menyadari, padahal dia dokter, akhirnya dia jadi wartawan mengenai hal-hal kesehatan. Karena dia mengetahui tidak bisa berhadapan dengan manusia sebagai seorang dokter, di mana dia dituntut untuk lebih prihatin, lebih menampung, dan lain sebagainya. Karena itu adalah tugas dari seorang dokter. Jadi misalnya di sini, kita melihat ada yang mengatakan, beberapa waktu yang lalu, saya sebenarnya tulis mengenai hal ini untuk sebuah media di Indonesia. Ini sejumlah orang, ya mesti disebut ya, Yahudi, di sini mengadakan pesta pertunangan. Di antara yang hadir termasuk dokter dan lain sebagainya, kadang-kadang mungkin mereka ini menganggap mereka kebal ya. Karena pernah dalam Perang Dunia Kedua, itu katanya Hitler menghabisi sampai 6 juta orang Yahudi dan lain sebagainya. Mereka diadakan penggerebekan. Mereka ditangkap 69 orang. Lalu mereka dendanya hampir 350.000 seluruhnya. Jadi ada seorang juru rawat yang membuat dalam Facebooknya saking jengkelnya karena hal yang seperti itu dilarang.
Karena satu rumah hanya boleh menerima 5 orang tamu, tidak lebih dari itu. Ini 69 orang hadir, di antaranya ada dokter. Jadi sang juru rawat saking sakit hatinya, sakit hatinya karena orang tidak perlu. Dia mengatakan mungkin mereka ini harus dimasukkan kembali dalam kamar gas. Seperti yang dilakukan oleh Hitler, ya tentu dia dipecat. Tapi banyak yang mengatakan, ya itu pencerminan dari sikap dia karena dia telah melakukan begitu banyak untuk membantu orang lain. Tahu-tahu ada orang lain yang punya kemampuan yang sama sekali tidak memikirkan orang lain. Nah, inilah timbang rasa untuk orang lain. Kebersamaan itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi kita juga bersama, kita disuntik, kita divaksinasi supaya kita tidak menyebarkan kepada orang lain, dan kita harapkan orang lain juga divaksinasi supaya tidak menyebarkan kepada kita. Oke, Bang Nuim, terakhir Bang Nuim, ada nggak sih sebenarnya hal-hal khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah manapun agar para nakes ini bisa bekerja dengan optimal tanpa kemudian ada hal-hal yang menjadi malapraktek seperti itu karena akibat kelelahan? Jam kerjanya yang mesti harus diatur atau ada hal lain ya Bang Nuim? Tidak ada, ini kan ini darurat. Darurat. Ini keadaan darurat yang berkelanjutan, bukan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa mereka sangat dilindungi oleh undang-undang. Karena di Australia ini, Hadi mesti pikir. Sekarang ini sebuah universitas di Australia ini, di Melbourne, Universitas Melbourne yang sangat terkenal. Ini universitas tertua di Melbourne. Itu akhirnya kedapatan tidak membayar penuh para tenaga kerjanya, yaitu para termasuk ya dosen dan kemudian pembantu dosen dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka terpaksa mengeluarkan uang jutaan dolar karena selama sekian tahun mereka ini tidak dibayar sepenuhnya, maka diganti rugi. Jadi ada ketentuan, tapi kan upah itu tidak merupakan hal yang satu-satunya. Masih ada dalam persoalan kesehatan ini waktu bekerja, tapi karena tuntutan waktu, ya mereka harus bekerja jauh lebih panjang, jauh lebih lama dengan tekanan yang sangat luar biasa. Karena bisa dibayangkan tadi, melihat orang-orang yang kepayahan bernafas, setengah mati mau bernafas itu, harus dibantu dengan ventilator dan lain sebagainya. Apakah itu tidak ada dan dampaknya terhadap diri mereka? Tentu ada. Untuk itu barangkali mereka mengharapkan suatu imbalan. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi dalam hal ke 4.000 atau 4.000 lebih tenaga kerja nakes yang di Queensland itu, ini banyak hal-hal merupakan prinsip mereka yang tidak mau dipaksa atau diwajibkan untuk menjalani vaksinasi. Oke. COVID-19 memang hingga saat ini belum sampai pada kata berakhir. Di masa pandemi ini, tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam memastikan masyarakat dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga memang perlu ada keselarasan antara kebijakan pemerintah negara manapun di tengah beban nakes yang luar biasa kerjanya. Dan masyarakat pun kita harus akui bahwa harus patuh prokes agar kerja nakes tidak over limit di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang gelombang ketiga saat ini. Bang Nuim, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami terkait dengan membahas tenaga kesehatan di Queensland yang dirumahkan akibat menolak vaksinasi COVID-19. Semoga ada jalan keluar dari pemerintah Queensland sendiri, ada titik tengah, titik temu antara nakes dan Queensland sehingga tetap bisa melayani masyarakat Queensland di Australia. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim, sehat-sehat selalu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Bang Nuim. Terima kasih dan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.